Halo Ibu Alin, Selamat siang, selamat datang kembali Bu Katarina. Kayaknya terima kasih Ibu Alin. ininya ya Bu Katarina ya gambarnya. Gambarnya kenapa Bu Alin? Gambarnya di saya belum kelihatan. Gambar Ibu masih blank hitam Bu. Oh, saya kelihatan ya. Sudah Bu, sudah ada. Oh, atau di koneksi saya kali ya. Baik, sebelum Bu Katarina menyampaikan materi, saya akan membacakan profil beliau. Beliau lahir di Balikpapan 24 September tahun 1985, kemudian sudah menikah, dan Bu Katarina ini tertarik dengan teaching, reading, singing, dancing, dan music. Wah, ini ya. Benar Bu. Kemudian beliau sebelum menjadi guru, beliau malah melintang di dunia industri ya, karena beliau dulu apa? Beliau dulu di Alumni Atmajaya dari ya Bu ya. betul Ibu Alin. Beliau adalah lulusan S1 Graduate Industrial Engineering, berarti teknik industri ya Bu ya. Benar Di Ibu Alin. kemudian beliau mengambil graduate masternya tentang ini apa tapi passion beliau memang pendidikan ya Bu ya. Ya, Jadi banyak blessingnya di mengajar Ibu Alin. belajar ya. Sekarang kepala sekolah. Benar Ibu Alin. Ya, baik silakan Bu Katarina yang akan berbagi tentang bagaimana metode PJJ yang menyenangkan ya Bu ya bersama Benar. anak-anak. Silakan Bu. Ya, baik. Selamat siang menjelang sore sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Saya Katarina Kristiana dari TK Kalimantan Christian School, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Hari ini ingin mencoba berbagi pengalaman how to create a fun online class di masa pandemi ini. Nah, kira-kira menurut sahabat luar biasa itu seperti apa sih kelas yang menyenangkan itu? Apakah anak didiknya harus menyenangkan, ataukah orang tua muridnya harus menyenangkan, atau guru-gurunya harus menyenangkan supaya bisa tercipta kelas yang menyenangkan. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi indikator kita dapat menciptakan kelas yang menyenangkan itu? Nah, sahabat luar biasa, boleh menanggapi dengan mengetik respon di kolom chat box. Ya, sebelum kita masuk ke intinya, saya akan menjelaskan bahwa memang dari bulan 3 tahun lalu selama pandemi ya itu tidak bisa kita tolak ya, sahabat luar biasa, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapinya. Nah, jadi dari pengalaman yang kita lakukan, biasanya kita dalam satu kelas itu ada 12 anak ya, sahabat luar biasa. Mohon maaf, dibantu slide-nya Ibu. Ya, jadi ini salah satu faktor yang mendukung untuk kita dapat menciptakan kelas yang menyenangkan. Biasanya di masa sebelum pandemi, kita punya satu kelas itu ada 12 anak. Nah, saat pandemi ini ada, kita berdiskusi, kita berembuk, dan kita berani mengambil keputusan untuk membagi di dalam dua shift. Jadi, satu kelas yang biasanya 12 anak kita bagi dua shift. Shift pertama jam 8 sampai jam 10, shift kedua jam 10.30 sampai jam 12.30. Kenapa? Supaya anak-anak kita, anak didik kita itu sama-sama merasa diperhatikan. Nah, kalau kita masuk dalam satu platform, contohnya di sekolah kita mengambil Google Meeting. Jadi kalau ada satu guru dengan 12 anak di dalamnya, yakinlah bahwa belum tentu semua mendapatkan perhatian yang sama. Jadi kita berani mengambil keputusan untuk membagi menjadi dua shift. Jadi mungkin bisa shift 1 6 anak, shift 2 6 anak. Nah, jadi supaya sama-sama anak didik kita tuh merasa diperhatikan seperti itu ya, sahabat luar biasa. Di masa pandemi ini
kita guru tetap mengajar ya setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, biasanya kalau sebelum pandemi anak-anak kita belajar itu 3 jam ya, sahabat luar biasa, dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kali ini memang berkurang durasi waktu untuk mereka belajar, namun untuk guru lebih panjang memang durasinya untuk mengajar. Ya, kita tidak surut berpikir, berkreasi, supaya tetap bagaimana caranya meningkatkan kualitas kita di dalam mengajar anak didik kita walaupun hanya lewat layar kaca kali ini. Nah, apalagi nih faktor pendukungnya untuk dapat menciptakan kelas yang menyenangkan. Kalau di sekolah kita, belum Bu, ya kalau di sekolah kita menggunakan akun SCH. Jadi kalau akun SCH ini dari sekolah kita sudah provide, sudah menyediakan, sudah men-setting sehingga ketika anak masuk ke dalam platform atau ke dalam Google Meeting, itu langsung masuk dengan nama lengkap mereka masing-masing. Sehingga ketika guru berbicara di depan laptop, langsung menyebutkan nama anak satu persatu seperti itu, sahabat luar biasa. Namun untuk sahabat luar biasa mungkin bisa menyesuaikan di sekolah masing-masing ya, sahabat luar biasa. Ya, langsung saja contohnya. Nah, seperti ini sahabat luar biasa, kita punya yang namanya Online Cleanliness Award. Biasanya sebelum masa pandemi kita selalu mengadakan yang namanya online cleanliness, kita selalu mengadakan namanya Cleanliness Award. Itu artinya apa, Miss Catherine? Ya, saya biasa dipanggil Miss Catherine ini, sahabat luar biasa. Nah, Cleanliness Award itu artinya lomba kebersihan. Biasanya ini selalu dilakukan antara guru dan anak didik, berlomba-lomba mereka bekerja bakti untuk menciptakan kelas yang indah, kelas yang rapi, kelas yang menyenangkan, penuh kreativitas, seperti itu. Nah, kali ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, walaupun lewat layar kaca, Cleanliness Award-nya tetap ada, tapi di rumah masing-masing. Nah, contohnya apa sih yang bisa dilakukan oleh anak didik kita, misalnya di rumah nih. Nah, di rumah, apa yang mereka bisa lakukan? Contohnya di gambar ini namanya Agaska nih. Agaska mencoba untuk merapikan mainan, ya. Jadi merapikan mainan, kita minta tolong, kita kolaborasi dengan orang tua murid kita untuk mendokumentasikannya. Ya, jadi difoto dulu nih, before dan afternya, ya kan. Nah, setelah itu foto tersebut di-share, dikirim ke ibu guru atau wali kelas atau homeroom teacher kita menyebutnya di sekolah kita. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu keesokan harinya satu persatu dipersilakan untuk mempresentasikannya. Nah, dari sini sahabat luar biasa, yakinlah bahwa kelas online yang kita adakan ini pasti menyenangkan. Ya, saya bisa mengatakan hal ini karena kita sudah mempraktekannya. Malah anak didik kita semangat gitu, semangat, malah lomba-lomba angkat tangan, ingin mau ngomong, ingin mau presentasi apa yang sudah dilakukan, ya kan? Nah, contoh yang kedua, ya boleh Bu, dibantu. Oke, nah kalau ini Pascaline, dia mencuci piring. Nah, kalau ada anak didik kita yang mungkin belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya, boleh kita bantu, boleh kita stimulasi dengan pertanyaan. Contohnya, what did you do? What did you do there? Ya kan, apa yang dilakukan di sana? How did you do that? Bagaimana mengerjakannya? Did you do it by yourself? Apakah mengerjakannya sendiri? Seperti itu. Were you happy? Senang nggak? Seperti itu. Nah, sahabat luar biasa, jadi kita tetap melakukan lomba kebersihan walaupun secara online di rumah masing-masing. Seperti itu, sahabat luar biasa. Contohnya, nah setelah mereka presentasi, kita bisa memberikan award. Awardnya macam-macam ya, sahabat luar biasa, bisa disesuaikan dengan masing-masing sekolah, sahabat luar biasa. Kalau online cleanliness award ini biasanya sih kita memberikan yang namanya trofi seperti ini ya, sahabat luar biasa. Nah, biasanya sih trofinya bergilir, tapi karena ini dilakukan di rumah masing-masing, kita mungkin bisa memberikannya dengan menambah stiker mereka, ya, menambah stiker mereka di kelas seperti itu. Lalu lanjut. Ya, mohon dibantu, Ibu. Ya, ini namanya adalah Online Family Day.
biasanya kita lakukan di bulan Agustus. Kalau sebelum pandemi, ini biasanya kita selalu melakukan yang namanya lomba antar keluarga di sekolah, ya kan? Lomba melakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita melakukan lomba antar keluarga di sekolah. Nah, tapi kali ini karena pandemi tidak bisa ketemu dengan anak didik kita. Nah, walaupun lewat layar kaca, nah kita tetap melakukan lombanya. Terus lombanya gimana, Miss Catherine? Ya, lombanya di rumah masing-masing. Terserah mau pilih jenis permainan tradisional apa yang mau diambil, tapi dilakukan bersama dengan keluarga. Boleh lomba makan kerupuk, boleh lomba balap karung, lomba lari kelereng, macam-macam. Nah, kali ini anak didik kita memilih namanya Noah ya, namanya Noah, dia memilih untuk lomba makan kerupuk. Wah, seru banget ini sahabat, luar biasa. Jadi didokumentasikan, dikirim lagi ke gurunya, ke wali kelasnya, besoknya di sekolah dipresentasikan lagi. Jadi anak didik kita ini senang, ya kan, mengikuti kelas online, ya kan, senang menceritakan, berani menceritakan di depan teman-temannya walaupun lewat layar kaca seperti ini. Oke, lanjut. Ya, kalau ini main congklang ya, sahabat luar biasa. Nah, sama intinya. Jadi mengirim foto lagi, setelah itu mereka presentasi di kelas online besoknya. Oke, lalu selanjutnya Ibu Putri. Oke, nah apa nih? Miss Catherine online visit friends house. Wow. Kalau sebelum masa pandemi, sahabat luar biasa, biasanya kita melakukan visit friends house ke salah satu rumah anak didik kita yang bersedia untuk kita kunjungi tentunya. Nah, sebenarnya apa sih goal yang mau kita ambil dari sini? Nah, kalau sebelum masa pandemi sebenarnya goal yang mau kita capai adalah kita mengajarkan anak didik kita itu untuk belajar tetap santun, tetap sopan ketika kita bertamu ke rumah orang seperti itu. Nah, karena kali ini kita tentunya hanya bertemu dengan adik didik kita lewat layar kaca, kita bikin nih sahabat luar biasa online visit friends house. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Nah, yang di-sharing adalah foto keluarga. Nah, foto keluarga dikirim masing-masing ke ibu guru, ke homeroom, ke wali kelas. Nah, setelah itu keesokan harinya anak didik kita mempresentasikan lagi nih tentang keluarganya. Nah, karena memang di sekolah kita, di TK Kids itu menggunakan bilingual, dwibahasa, jadi memang semua disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka belajar berani untuk presentasi, belajar berani untuk percaya diri, ya belajar memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya. Nah, kalau kelas online seperti ini, sahabat luar biasa, nggak ada yang ngantuk loh, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang bosen, malah tambah semangat, ya kan? Malah ingin siapa lebih duluan ini mempresentasikannya, seperti itu, sahabat luar biasa. Lalu, Putri, minta tolong. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini kita punya online puzzle competition. Nah, biasanya dilakukan di sekolah bersama dengan teman-teman, kali ini di rumah. Jadi, sahabat luar biasa, di sekolah kita selalu kita mengundang orang tua untuk datang ke sekolah 1 kali 1 bulan. Untuk apa? Ya, untuk mengambil semua peralatan, semua material yang akan digunakan untuk kegiatan belajar kita selama 1 bulan, termasuk puzzle ini. Jadi masing-masing anak itu diberikan puzzle-nya. Jadi pas saat kelas online, saat kelas daring, nah lomba nih. Jadi siapa yang paling cepat menyusun kembali puzzle-nya. Seperti itu, sahabat luar biasa. Nah, kalau yang namanya lomba, sahabat luar biasa, oh yakin pasti anak didik kita, oh senang banget. Ya kan, pingin mau cepat, pingin mau harus bisa seperti itu, sahabat luar biasa. Pasti nggak ada yang ngantuk deh, sahabat luar biasa. Kira-kira bagaimana, sahabat luar biasa? Apakah apa yang sudah dilakukan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan di sekolah, sahabat luar biasa? Boleh
ketik di kolom komentarnya ya, sahabat luar biasa. Ya, lalu selanjutnya Ibu Putri. Nah, kita punya yang namanya online English quiz. Online English quiz ini seperti apa, sahabat luar biasa? Nah, online English quiz ini memang kita melakukan lomba, karena kita bilingual, kita melakukan lomba dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ini biasanya kita memberikan pertanyaan yang tidak jauh dari seputar kehidupan anak didik kita. Nah, contoh yang sahabat luar biasa bisa lihat di gambar ini. Nah, ada tulisannya number 2. Contoh kalimatnya misalnya, who is that? Nah, misalnya kan, contoh multiple choice-nya a doctor, B, a teacher. Misalnya seperti itu ya, sahabat luar biasa. Nah, gurunya sudah menyiapkan seperti ini, sahabat luar biasa. Nih, mereka tinggal angkat. Jawabannya A or B. Seperti itu, sahabat luar biasa. Nah, lomba yang seperti ini biasanya anak-anak nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang bosen, nggak ada. Malah tambah semangat, sahabat luar biasa. Nah, kalau di gambar ini boleh juga dibuat dari kertas karton. Ya, sahabat luar biasa, ditulis menggunakan marker A or B, tinggal diangkat. Nah, itu contohnya. Apalagi contohnya kira-kira, yuk kita lihat lagi yuk. Selanjutnya, oke, ada yang namanya online cerdas cermat. Nah, cerdas cermat, ya lomba cerdas cermat. Seperti itu ya, sahabat luar biasa. Memberikan pertanyaan yang tidak jauh dari kehidupan anak didik kita. Nah, mereka tinggal angkat, ya kan? A or B-nya, seperti ini, sahabat luar biasa. Nah, seperti ini ya, sahabat luar biasa. Nah, lalu apa lagi? Nah, online Kids Competition, ini sama. Intinya kita mengadakan lomba dalam bahasa Inggris maupun lomba dalam bahasa Indonesia. Oke, semangat kan? Coba lihat anak didik kita, nggak ada yang ngantuk loh, sahabat luar biasa. Lanjut. Ya, nah ini namanya online spelling bee. Memang karena kita menggunakan bilingual di bahasa, jadi anak-anak didik kita memang sudah terbiasa ya, sahabat luar biasa untuk menggunakan di bahasa tersebut. Dan ini mereka belajar untuk menulis kata-kata yang simple dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini menggunakan whiteboard. Little whiteboard yang seperti ini, sahabat luar biasa. Nah, kita punya sekolah menyediakan ini, diberikan satu persatu kepada anak didik kita. Diambil oleh orang tua murid setiap ketika akan ada pembelajaran tersebut. Seperti itu, sahabat luar biasa. Lalu, nah, apa ini, sahabat luar biasa? Ya, field study. Kali ini kita melakukan field study secara virtual, sahabat luar biasa. Ya, biasanya sih kalau field study sebelum masa pandemi, kita benar-benar mengunjungi tempat wisata di mana anak didik kita tidak hanya berwisata, tapi juga memperoleh edukasi dari tempat wisata yang kita kunjungi. Ya kan? Nah, kali ini kita secara virtual, secara online. Nah, beberapa bulan lalu kita memutuskan untuk mengunjungi Kota Ambon. Nah, kalau secara virtual, secara online berarti tidak ada batasan tempat ya, sahabat luar biasa, untuk mengunjungi kota yang manapun nggak ada batasan. Nah, jadi kita memilih Kota Ambon. Nah, kita harus menguasai ya kan tentang Ambon itu. Selanjutnya, sahabat luar biasa, sorry Ibu Putri, tolong slide-nya. Nah, kita mengunjungi Pantai Liang Ambon. Nah, di sini kita menceritakan budayanya Kota Ambon itu seperti apa, keseniannya seperti apa, kerajinan apa yang ada di sana, tempat wisatanya apa aja yang ada di sana. Nah, anak didik kita walaupun mungkin secara nyata belum secara langsung ke sana, ke Kota Ambon, tapi paling tidak secara virtual bersama dengan teman-teman yang lain dan juga guru sudah mengunjungi Kota Ambon secara virtual. Ini anak didik kita senang banget, sahabat luar biasa. Senang banget, nggak bosan, nggak ngantuk, ya sahabat luar biasa. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan setelah online field study? Nah, karena kerajinan di Kota Ambon ini salah satunya adalah, nah ini nih, anyaman tikar. Jadi setelah kita mengunjungi Kota Ambon secara virtual, kita juga melakukan art and craft secara online, ya sahabat luar biasa. Membuat anyaman tikar. Nah, sahabat luar biasa. Contohnya ini anak kita bernama Juna ini membuat anyaman tikar. Sahabat luar biasa juga boleh
mencontohnya. Bisa menggunakan kertas kokoru, bisa menggunakan kertas karton, kertas apa aja. Yang penting mungkin beda warna, jadi bisa kelihatan anyaman tikarnya. Seperti itu, sahabat luar biasa. Lalu apalagi tuh? Nah, ini ada Adriel. Jadi membuat pohon. Ya kan, menggunakan kertas kokoru, menggunakan pom-pom, menggunakan gelas kertas seperti ini. Bisa kita lakukan, sahabat luar biasa. Anak didik kita kalau sudah yang namanya art and craft, pokoknya semangat luar biasa pokoknya ya. Oke, lanjut. Contohnya seperti apa lagi? Ya. Nah, kita punya science fair, sahabat luar biasa. Ya, memang kalau di sekolah kita ini setiap minggu, 1 kali seminggu itu kita melakukan simple eksperimen atau percobaan-percobaan yang sederhana. Nah, kali ini kita menggunakan science fair, ya. Contohnya seperti apa? Coba Ibu Putri minta tolong slide selanjutnya. Nah, ini judulnya adalah Walking Water, ya. Jadi rainbow walking water. Ini kita minta tolong orang tua untuk memfoto anak kita, mendokumentasikan foto anak kita pada saat mereka ada di rumah. Nah, seperti ini. Jadi guru memberikan contoh di depan layar kaca. Ya kan, sebelumnya sekolah sudah menyediakan ya, sahabat luar biasa, gelas-gelasnya, sebagian disediakan oleh sekolah, sebagian disediakan oleh orang tua, ya. Jadi dipraktekkan, ya kan, walking water. Nah, setelah kita melakukan percobaan seperti ini, kita tidak langsung memberitahu kenapa ini bisa terjadi, bagaimana itu terjadi, enggak. Tapi kita tanya dulu anak didik kita, kira-kira kok bisa terjadi ya, ya? How did it happen? Can you tell me? Ya, seperti itu ya kan? Oh, pasti mereka senang angkat tangan, berani mengemukakan pendapat mereka, sahabat luar biasa. Nah, ini ada Javier selanjutnya. Nah, ini ada Jaden ini, melakukan juga, senang kan? Wajah-wajah anak didik kita senang kan, sahabat luar biasa. Nah, kalau percobaan-percobaan seperti ini, yakinlah sahabat luar biasa, kelas online kita menjadi tambah lagi menyenangkan. Karena pasti nggak ada anak-anak yang ngantuk, nggak ada anak-anak yang bosan, malah tambah senang, tambah semangat lagi nunggu-nunggu gurunya. Gurunya belum masuk ke online Jimit, sudah ditunggu sama anak didik kita. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini membuat namanya adalah string phone. Ya, jadi kita membuat telepon dari gelas kertas dan menggunakan benang. Ah, ini ada Jeremy di sini. Nah, jadi ini bahannya mudah-mudah ya, sahabat luar biasa, nggak ada yang mahal. Kita ambil gelas kertas, jadi anak didik kita berusaha sendiri, berusaha mandiri, ya kan, dia bolongin dulu kertasnya, masukkan benangnya. Wah, senang banget ini sahabat luar biasa. Ini contoh science fair yang baru saja kita lakukan 2 bulan yang lalu. Oke, lanjut. Nah, ini sahabat luar biasa. Namanya adalah online gymnastic class. Kira-kira sahabat luar biasa tetap melakukan senam online nggak di sekolah sahabat luar biasa? Kalau kita tetap melakukannya 1 kali seminggu, setiap hari Jumat. Jadi guru share screen video, gurunya juga ikut senam, anak didik juga ikut senam. Wah, nggak ada yang ngantuk, sahabat luar biasa, nggak ada yang ngantuk, pasti senang, ya kan? Seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap sehat, seperti itu. Ya, ini namanya online storytelling class. Ya, kita sharing gambar, bercerita. Nah, kebetulan saya ini yang ngajar ya, sahabat luar biasa. Nah, anak didik kita tetap senang, tetap memperhatikan setiap gambar demi gambar yang kita tampilkan. Lanjut. Nah, ini online quizzes, sahabat luar biasa. Jadi memang ada banyak aplikasi ya yang sahabat luar biasa yang bisa kita lakukan, menggunakan quizzes bisa, menggunakan Jamboard bisa, apalagi ya, share gambar biar lebih cepat menggunakan film scanner bisa. Jadi macam-macam sahabat luar biasa yang bisa kita gunakan. Pertanyaannya yang dibikin nggak usah susah-susah, dibikin aja misalnya macam-macam gambar di dalam multiple choice itu kan. Nah, ini nama anak didik kita nih, ada berapa yang join, langsung ketahuan kan nilainya. Ini tambah semangat sahabat luar biasa. Oke, lanjut. Apalagi nih contohnya nih, selain online. Online art and craft. Nah, art and craft selalu kita lakukan ya sahabat luar biasa, 2 kali seminggu boleh, 3 kali seminggu boleh, seperti itu. Lanjut.
Nah, ini science class ini yang simple eksperimen. Kali ini belajar mengenai benda terapung dan tidak terapung. Nah, ini ibu gurunya sampai ngambil ember, sahabat luar biasa. Ya, jadi untuk mencontohkan kepada anak didik kita. Ya, gurunya semangat loh. Jadi dibawa ember, dibawa gelasnya, dibawa contohnya. Jadi anak didik kita juga sudah menyediakan di rumahnya masing-masing. Jadi mereka belajar, oh ini yang terapung, oh ini enggak terapung. Nah, seperti itu sahabat luar biasa ya. Simple experiments di kelas sains setiap minggunya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Kelas. Nah, ini science class juga loh, sahabat luar biasa. Kalau sahabat luar biasa perhatikan, ini kan balon ya. Nah, balon ini ditusuk pakai tusuk sate. Nih, tapi nggak meletus, nggak meledak. Makanya judul eksperimennya itu adalah skewered balloon. Ya, the balloon will not pop out when we put the skewer into the balloon. Jadi balonnya nggak meletus ketika tusuk sate dimasukkan ke dalam balon. Lu kok bisa, Miss Catherine? Nah, di science class, di online science class dijelaskan kenapa sih kok balon ditusuk pakai tusuk sate tapi nggak meletus. Anak-anak tambah semangat, sahabat luar biasa. Mereka nggak ngantuk, mereka nggak bosan. Oke, lanjut. Art and craft lagi, membuat pohon sama. Lanjut. Nah, ini writing class ya, kita pelan-pelan. Ya, karena ada juga request dari orang tua, ya termasuk salah satu dari misi sekolah kita TK Kids Balikpapan, yaitu untuk menyiapkan anak didik kita ke jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Seperti itu, sahabat luar biasa. Lanjut. Nah, art and craft lagi, itu gurunya di depan, anak didik di depan laptopnya. Membuat art and craft dibimbing oleh guru. Seperti itu. Bahan-bahannya sudah disediakan ya, sahabat luar biasa. Jadi sudah diambil oleh orang tua sebulan sekali. Jadi langsung ditaruh di rumah, digunakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Oke, lanjut, sahabat luar biasa. Ya, oh ya, kita punya juga online Mandarin class. Ya, belajar berbahasa Mandarin. Nggak masalah ya, sahabat luar biasa, anak didik kita ini belajar banyak-banyak macam bahasa, karena ya sebaiknya sejak dini diajarkan. Kenapa? Supaya mereka tidak perlu malu ketika salah. Anak didik kita itu kalau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, walaupun salah, mereka tetap berani, ya kan? Belum tahu dia, yang penting ngomong aja dulu, ya kan? Seperti itu. Lanjut. Art and craft, ini juga art and craft. Art and craft itu artinya kelas keterampilan online ya, sahabat luar biasa. Oke, lanjut. Kebanyakan contoh ya, saat ini sahabat luar biasa, kebanyakan contoh ini art and craft membuat dari Play-Doh, plastisin maksud saya, dari plastisin. Nah, dibuat matanya, membuat boneka salju. Nggak ngantuk, nggak bosan, malah tambah semangat, sahabat luar biasa. Lanjut. Apalagi nih kelas menyenangkan, online writing class, ya kan? Writing, belajar pelan-pelan, disesuaikan dengan perkembangan anak kita. Oke, lanjut. Nah, Eurythmic class. Eurythmic class ini sebenarnya kelas musik ya, sahabat luar biasa. Jadi kelas musik belajar untuk memahami kelas musik dasar seperti ini. Saya punya drumnya. Nah, dan ini ya, pemukulnya. Kita bisa pinjamkan. Jadi sekolah meminjamkan kepada anak didik kita, dibawa ke rumah masing-masing. Nah, di-share video screen share-nya, gurunya ngajarkan, diikuti anak didik di rumah. Nah, seperti ini, sahabat luar biasa. Macam-macam kalau eurythmic ini ada drum, ada tamborin, ada ya macam-macam seperti itulah. Salah satu contohnya ya, sahabat luar biasa. Lanjut. Nah, jadi kita ke teori nih ya. Tadi banyak contoh. Nah, jadi how to create a fun online learning class. Kalau saya memberikan jabaran, ya kita harus menyenangkan dulu. Ya, kita harus memiliki hati yang senang dulu. Ya kan, sahabat luar biasa, kita dulu gurunya memiliki hati yang senang, ya kan, supaya kita bisa menciptakan kelas yang menyenangkan. Be fun. Be artinya brave. Berani, seperti yang saya tadi sudah sampaikan sebelumnya, kita berani mengambil keputusan. Tidak putus langkah kita untuk
berkreasi, ya kan, menciptakan ide-ide yang kreatif supaya kelas kita ini menyenangkan. Walaupun kali ini di masa pandemik kita hanya bertemu dengan anak kita lewat layar kaca, ya. Jadi harus berani melakukan perubahan. Perubahan yang seperti apa, Miss Catherine? Tentunya perubahan yang lebih baik. Terus F-nya apa nih? Ya, friendly, ramah. Ya, kita juga harus ramah, ya, unik. Coba minta tolong Ibu Putri, kayaknya saya ada jelaskan definisi masing-masing di slide-nya. Minta tolong. Oke, brave, memiliki hati yang mantap. Ya, boleh. Nah, berani mengubah kebiasaan yang lama, berani menyesuaikan dengan situasi saat ini, berani belajar dan berani bertanya. Berani mengubah pola berpikir kita, berani mencoba hal-hal yang baru. Tentunya memang pada tahun lalu tentunya memang kita kagok ya, pastilah itu ya sahabat luar biasa. Tapi kalau kita mau berani, kita mau mencoba, ya kan, demi supaya anak-anak kita dapat memperoleh hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, kita harus berani mencoba, berani mengambil langkah yang baik tentunya untuk meningkatkan kualitas kita di dalam mengajar anak didik kita, walaupun kali ini hanya lewat layar kaca. Seperti itu. Lanjut. Ya, friendly, baik hati, manis tutur kata, dan menyenangkan. Ya, sahabat luar biasa. Nah, ini pasti guru-guru di Indonesia pasti bisa, ya kan, memiliki hati yang baik, manis, dan menyenangkan. Seperti itu. Lanjut. Unik, kekhususan atau keistimewaan. Nah, ciptakanlah apa sih kekhususan kita ini, apa sih keistimewaan kita ini, sehingga ketika anak didik kita melihat kita, mereka ingat apa ya kira-kira pelajaran, atau apakah ketika melihat gurunya dia ingat apa, seperti itu. Memang kalau saya ketika saya mengajar, saya selalu membawakan satu lagu. Saya intinya adalah mengajar greeting, ya, mengajar anak-anak didik kita untuk menyapa, seperti itu. Oke. Ya, sebentar sedikit lagi ya, Ibu Alin. Oke, nice. Baik, bagus, elok. Saya tambahkan never ending learning. Jadi kita sebagai guru jangan pernah berhenti belajar. Gali terus ilmu, tetap semangat untuk kita semua. Milikilah hati yang senang supaya kita bisa menciptakan kelas yang menyenangkan. Demikian, Ibu Alin. Terima kasih. Ya, let's do our best. Baik, terima kasih banyak Bu Christina, luar biasa ya. Ini sahabat luar biasa banyak sekali yang berkomentar, wah sangat menginspirasi katanya. Oh, terima kasih. Banyak, Bu Christina. Baik, Bu Putri, Pak Syahrul juga mungkin bisa dinaikkan ya. Kelihatannya saya dapat benang merah dari dua paparan dari Pak Syahrul dan Bu Katarina. Ya. Kita walaupun dalam masa pandemi ini, tetapi kita harus tetap memikirkan anak-anak kita gitu ya, bagaimana kita berani, tadi kata Bu Katarina, merubah kebiasaan kita lama ya, kemudian kita harus berani belajar gitu hal yang baru, dan itu semua demi anak-anak kita gitu ya. Nah, Mas Sahrul juga sama tadi kan ya, mengungkapkan bahwa itu harus berani memimpin, harus menjadi pemimpin. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari sahabat luar biasa. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Syahrul dan Bu Katarina. Bagaimana dengan orang tua yang sibuk, katanya nih Bu Katarina, Pak Syahrul gitu ya. Kalau Pak Syahrul tadi pembelajarannya full online atau ada offline-nya? Atau ada kunjungannya? Ada yang online Bu Alin. Ada yang online dan offline ya. Nah, gimana nih katanya tadi ada yang online, ada offline. Ya. Gimana dengan orang tua yang sibuk nih? Katarina dulu deh. Oh, baik. Jadi memang sahabat luar biasa, ketika kita sebelum memulai kita sosialisasi dulu. Sahabat luar biasa ya, kita sosialisasi dulu kepada orang tua murid kita, rencana kita seperti apa. Nah, memang ada orang tua murid yang sibuk bekerja, biasanya mereka akan didampingi oleh suster ya. Mereka biasa punya suster atau siapa yang bisa menolong di rumah. Seperti itu. Karena memang permintaan dari orang tua juga, kelas daring ini tetap berjalan setiap hari. Seperti itu, Ibu Alin, kalau dari saya.
Jadi sosialisasi dulu dengan orang tua supaya orang tua bisa mengatur bagaimana caranya supaya anak kita itu tetap bisa belajar setiap hari begitu Ibu Alin. Jadi intinya apa, rencana pembelajaran yang didesain itu dikomunikasikan dulu ya dengan orang tua ya. Bahkan tadi Bu Katarina menyebut 1 bulan sebelumnya ya Bu Katarina ya. Untuk mengambil peralatan atau material ya Bu, ya benar. Ya, 1 bulan sebelumnya diambil kan. Iya betul. Untuk 1 bulan ke depan tuh sudah diambil di awal bulan gitu ya. Berarti kan perencanaannya jauh sebelum itu ya Bu Katarina ya. Iya benar Bu, benar. Nah baik, Pak Sahrul ini gimana nih? Tadi kan Pak Sahrul mengatakan sebagai pemimpin ya. Sementara pemimpin itu kan memang bukan hal yang mudah gitu, apalagi mentransformasi pembelajaran. Ya, kalau tadi Bu Katarina kita lihat aktivitasnya banyak berbasis kepada siswa ya, berpusat kepada siswa aktivitas. Iya benar Bu. Yang gurunya biasa selalu didengar, sekarang jadi gurunya yang harus mendengar kan ya, supaya anak-anak tuh bosan gitu ya kalau yang tadi. Nah menurut Pak Sahrul gimana nih transformasi pembelajaran sebagai pemimpin mentransformasi pembelajaran, pengalaman Pak Sahrul gimana nih? Baik Bu Alin, baik sahabat luar biasa, classmates dan insan edukasi. Terkait dengan transformasi pendidikan, di sini juga adalah peran saya di sekolah tetap mengajak teman-teman guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Bahkan kemarin saya menawarkan ke teman-teman guru semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti peningkatan mutu pendidikan, berkolaborasi lah antara guru-guru itu sendiri. Itulah salah satu cara saya dalam mentransformasi pendidikan ke teman-teman guru. Nah terus ada tantangannya nggak nih? Apa yang Pak Sahrul rasakan? Karena kan itu kan tidak mudah ya. Artinya orang biasa ada di betul, betul. Kita suruh ikut gitu rubah gitu kebiasaannya. Iya, betul boleh. Tantangan sendiri gimana nih? Baik, tantangannya tetap ada ya, Pauline. Tantangannya tetap ada. Salah satunya itu tantangan terhadap pimpinan kita. Yang pertama, kepala sekolah kita mendukung nggak atau memberikan support nggak terhadap program-program yang kita tawarkan untuk peningkatan guru-guru ini gitu. Dan ada juga teman-teman guru ya yang kadang ya, yang ada juga teman-teman guru yang minatnya kurang untuk belajar lagi, Bu Alin. Jadi di sini posisi kita tetap terus memberikan motivasi ke teman-teman guru agar kiranya bisa menjadi contoh teladan dan bisa menjadi pemimpin buat teman-teman guru yang lain begitu. Nah kalau ada yang gini nih Pak, kan kadang orang berpikir ya, saya ngapain repot berubah gitu. Ngapain harus repot-repot berubah, toh begini aja nih udah digaji gitu, begini aja udah, itu kan banyak juga yang berpikir seperti itu, yang ngapain repot-repot gitu. Nah ini nanti Bu Katarina juga bisa jawab ya sebagai kepala sekolah tentu kalau punya ya ada orang yang gitu gini aja udah digaji. Ya baik, disitulah saya meminta betul Bu Alin, betul. Baik sahabat luar biasa. Disitulah saya terutama meminta support kepada unsur pimpinan, kepala sekolah misalnya untuk memberikan dukungan program-program ini. Karena dengan adanya kepala sekolah, kita sudah punya backingan, kita sudah punya dukungan dari kepala sekolah dalam artian teman-teman guru mau tidak mau harus mengikuti program atau kegiatan yang diadakan oleh guru-guru yang lain begitu. Nah di sini saya sih benar-benar berharap ketika ada program seperti ini dan teman-teman guru ada yang acuh tak acuh ya, ada yang nggak mau tetap digaji seperti yang Ibu Alin sampaikan tadi. Nah penguatan yang paling terpenting itu adalah di pemimpin kita, kepala sekolah kita mendukung nggak dengan program kita. Kalau unsur pimpinan kita mendukung dengan program kita, tentunya teman-teman guru mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru.
Dan saya, Bu Alin, tetap mensupport Bu Alin, tetap mensupport kegiatan ini, tetap memberikan penguatan ke teman-teman guru bahwa status kita sebagai guru tidak putus atau tidak berhenti sampai di sini gitu. Terus belajar sebagaimana kita menuntun siswa-siswa kita untuk terus belajar juga. Seperti itu Bu Alin. Ya, artinya sebagai seorang pemimpin tadi, sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk bisa meyakinkan pimpinan kita ya atau kepala sekolah gitu supaya mendukung apa yang menjadi programnya Pak Sahrul gitu ya Pak Sahrul ya. Iya betul Bu Alin. Kalau Bu Katarina sendiri gimana nih? Ya memang baik. Ya. Jadi memang Bu Alin, kalau dari sekolah kita salah satu motto kita adalah we raise spiritual leaders for the next generation. Artinya apa? Jadi memang kita menciptakan pemimpin yang berdampak, pemimpin yang memiliki pengaruh. Jadi dari semua kegiatan yang kita lakukan sebenarnya kita melatih anak didik kita untuk menjadi pemimpin. Ketika mereka presentasi, mereka sebenarnya belajar berani, belajar menjadi pemimpin yang berani, belajar menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh yang baik dengan teman-temannya. Seperti itu, Ibu Alin. Ya, betul. Jadi, ini kan sahabat luar biasa banyak yang bertanya ya, bagaimana mengajarkan karakter katanya kalau pembelajarannya online atau pembelajarannya jarak. Jadi menurut Bu Katarina tadi bisa dilakukan dengan cara kita memberikan kesempatan anak-anak untuk berbicara, untuk presentasi gitu ya, Bu ya. Betul, Bu Alin. Ya, jadi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berani gitu ya, berani mengungkapkan pendapat mereka. Benar, Ibu Alin. Betul. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Bu Katarina juga ya. Tadi kita harus berani, harus unik, harus menyenangkan, never ending learning gitu ya. Jadi luar biasa. Itu tadi ya, jadi memang terus-menerus komunitas profesional ini kita bangun supaya nanti memang anak didik yang mendapat value gitu ya, mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Benar, Ibu Alin. Ini ada juga nih pertanyaan tadi orang tua yang sibuk, tadi Bu Katarina sampaikan tentu dengan dikomunikasikan jauh-jauh hari ya. Benar. Kemudian Bu, tadi sebentar ya, tadi ada banyak pertanyaan nih. Kendala kami waktu online, waktunya tidak bisa katanya karena kebanyakan anak-anak di rumah gadgetnya atau handphonenya hanya satu untuk beberapa orang. Bagaimana nih kira-kira mungkin dari Bu Katarina dan dari Pak Sahrul ada solusi nih? Pertanyaan dari Bu Siti Aminatun. Iya, kalau memang dari kita, sorry, siapa dulu yang jawab ini, Bu Alin? Bu Katarina, silakan. Oh, baik. Ya, memang dari kita, Ibu Alin, dari sekolah kita memang sebelum kita mengambil langkah, sebelum kita memutuskan, memang sosialisasi dulu. Memang awalnya mungkin agak sedikit kaget, awalnya mungkin agak sedikit mungkin kurang terima awalnya ya, tapi setelah dipikir dengan pendekatan yang baik dengan orang tua murid kita, mereka bisa mengerti, mereka bisa memahami, karena ini juga untuk kepentingan anak didik kita, memperoleh hak mereka, memperoleh pendidikan. Jadi ya berusaha bagaimana supaya anak didik kita ini jangan sampai nggak belajar setiap hari. Nah, akhirnya mereka mau menyediakan, mereka mau support anak didik kita di rumah mereka. Seperti itu, Ibu Alin. Kemampuan untuk meyakinkan orang tua juga ya harus. Iya. Ya, kemampuan berkomunikasi seorang kepala sekolah pendekatan. Untuk melakukan pendekatan komunikasi yang persuasif kepada orang tua ya. Baik, benar itu Ibu Alin. Kemudian dari Pak Sahrul, silakan Pak Sahrul gimana? Baik Bu Alin, sahabat luar biasa kelas base dan insan edukasi. Kalau dari saya ada dua shift gitu, ada yang online, ada yang offline begitu. Kalau saya Bu Alin, kebetulan saya berposisi sebagai wali kelas di SMPT Imam Bukhari. Selain dari teman-teman itu belajar online, saya juga mengajak teman-teman tatap muka.
terutama tadi yang saya sudah sampaikan tentang bagaimana cara kita untuk mempraktek kita ini sebagai pemimpin buat peserta didik kita. Jadi biasanya saya Bu Alin, biasa yang saya lakukan Bu Alin, saya mengajak teman-teman itu untuk piknik begitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Kebetulan pandemi di Dompu ini tidak naik begitu drastis gitu. Jadi masih standar, masih kebebasan tuh masih bisa begitu Bu Alin. Jadi saya mengajak teman-teman anak didik saya itu untuk berkumpul Bu Alin. Berkumpul di suatu tempat, di tempat-tempat wisata. Biasanya saya mengajak di tempat alam Bu Alin. Saya mengajak di tempat alam yang dimana mereka ini bisa bereksplorasi gitu, bebas. Dan di sini saya dengan teman-teman kelas yang saya pegang ini sering diskusi Bu Alin, mengajak diskusi bagaimana perasaan mereka selama online gitu. Kadang ada juga di sinilah kesempatan kita sebagai guru yang bukan sebagai guru pengajar saja tapi sebagai pemimpin ini. Disinilah letak kita sebagai pemimpin Bu Alin, menanyakan tentang keadaan mereka selama online, bagaimana perasaan. Di sini kita sudah tahu mereka ada jawab bosan, ya online terus. Nah di sini salah satu kegiatan yang saya ajak mereka keluar dari rumah, outdoor, ya di sini bisa membayar ya dari kejenuhan yang mereka lalui di rumah. Jadi saya mengajak mereka untuk bereksplorasi di luar sekolah, bereksplorasi di alam agar mereka ini terbuka pikirannya. Jadi stresnya itu udah hilang dan mereka ini juga merasa nyaman, merasa senang, bahagia. Jadi tidak benar-benar tidak ditutupi dengan stres di rumah begitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini saya tidak membiarkan di rumah sendiri. Jadi saya mengajak mereka kesehatan ya Pak ya. Iya betul Bu Alin, betul. Tetap saya sampaikan ke teman-teman itu sebelum kumpul mereka harus mengikuti protokol COVID-19 seperti terutama di sana menggunakan masker ya, karena kita ini keluar begitu. Jadi kita menganjurkan untuk teman-teman menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian jarak duduk kami diskusi pun agak berjarak Bu Alin. Berjarak. Jadi, dan di sini kami teman-teman ini kan siswanya ya. Siswa gimana Bu Ali? Yang dipanggil teman-teman ini siswanya Pak Sahrul ya? Iya, siswa saya. Karena itu panggilan keakraban saya Bu Alin. Jadi teman-teman, jadi kita itu tidak biasanya guru Bu Alin, biasa guru itu ditakuti sama anak-anak. Biasanya itu. Tetapi kapan saya punya teknik sendiri agar saya ini bisa menjadi sahabat buat mereka. Itu penting buat sahabat jadi mereka agar mereka ini bahagia, mau bercerita dengan kita, mau curhat dengan kita gitu. Kapan kita menganggap diri kita sahabat buat mereka, maka di saat itulah mereka mau bercerita, mau curhat dengan kita. Begitu Bu Alin. Tadi selain transfer ilmu mengajar juga membangun relasi ya. Iya betul. Bagaimana supaya anak-anak di masa pandemi ini juga tetap merasa merasa tidak bosan tadi dengan mendengarkan ya, berperan sebagai teman, tadi malah dipanggilnya teman-teman ya, kan anak-anak ya. Betul Balik. Kalau Bu Kristina sendiri ini nih, ada yang tanya nih Bu Kristina, Bu Katarina, bagaimana mengatasi orang tua yang tidak mau mengumpulkan tugas katanya, apakah ada yang seperti itu di Bu Kristina? Ya pastinya ada Ibu Alin, bahkan ya memang tidak semua anak didik kita langsung bisa menyesuaikan atau beradaptasi belajar lewat layar kaca aja. Kadang belum tentu mereka langsung senang, belum tentu mereka langsung suka seperti itu ya sahabat luar biasa. Jadi ya kita tetap melakukan yang namanya pendekatan. Jadi memang di sini semakin lebih sering lagi kita berkomunikasi dengan orang tua murid kita, bertanya bagaimana anak kita di rumah, ya kan? Terus kenapa, apa kendalanya? Ya kalau misalnya memang anak didik kita masih merasa bosan, kalau dari saya secara pribadi ya diamkan aja dulu, sahabat luar biasa. Nah nanti pelan-pelan, karena kalau anak bosan misalnya karena nggak terbiasa lewat layar kaca, tiba-tiba lewat layar kaca mereka kurang senang atau kurang bisa menyelesaikan diri, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pendekatan terus. Kita tukar pendapat, tukar ide dengan orang tua murid,
pendekatan lagi, semangat lagi, ikut lagi, semangat lagi, kerjakan tugasnya lagi. Jadi pelan-pelan kita juga menyesuaikan begitu, Ibu Alin, kalau menurut saya. Karena masa pandemi ini kan, jangankan anak didik, kita aja pelan-pelan juga menyesuaikannya kan, seperti itu, Ibu Alin. Baik. Tadi yang disampaikan Bu Katarina ini kan yang dipresentasikan itu, gambar-gambar itu memang success story-nya ya Bu ya, sukses story-nya. Tapi itu tidak terlepas dari proses di awal ya Bu ya. Meyakinkan orang tua dulu, komunikasi dulu dengan orang tua, kemudian sabar tadi ya Bu ya. Sabar. Iya benar Bu. Anak juga pasti kaget karena tidak terbiasa kan dengan hal-hal yang baru. Intinya sabar ya Bu ya, sabar dan terus berkomunikasi dan terus menanamkan memberikan pendekatan. Iya betul. Empati kepada anak. Pokoknya tujuannya supaya memang anak tetap mau belajar walaupun di masa pandemi. Ya. Benar Ibu. Strateginya menarik nih kata sahabat luar biasa, menginspirasi sekali katanya. Oh terima kasih. Terima kasih nih Bu Katarina, Pak Sahrul ya sudah berbagi. Kemudian ini kita lihat lagi pertanyaan. Ini nih ada yang izin bertanya, strategi apa yang dapat dilakukan jika pembelajaran hanya dapat dilakukan dengan media video call agar tetap menarik? Bu, tadi banyak banget tuh udah dibagi sama Bu Katarina ya Bu ya. Iya, memang kalau video call itu memang kita terbatas dengan pesertanya ya, sahabat luar biasa. Video call sekarang bisa loh Bu. Bisa ya. WhatsApp itu sekarang bisa banyak, bisa 20 orang. Ya, tapi memang tidak. Ya, tapi ya memang betul. Ya gangguan-gangguan teknis bisa juga terjadi. Ya memang share screen mungkin ya, Ibu Alin ya. Kalau di video call apakah sudah bisa share screen sekarang? Nah itu yang agak sedikit mungkin kendalanya. Makanya kita sepakatnya mau pakai platform apa nih? Seperti itu. Boleh, bukan tidak boleh ya, sahabat berbiasa boleh. Video call boleh. Ya kalau memang video call yang bisa dilakukan, ya mungkin apa peralatannya, apa materialnya disiapkan dulu. Terus diletakkan di tempat yang pas. Jadi anak didik kita walaupun melihat di video call, anak didik kita bisa melihat apa sih yang dipakai ibu guru kita, ya kan? Seperti itu menurut saya, Ibu Alin. Ya itu Bu Yasmin tadi ya. Jadi tipsnya dari Bu Yasmin tadi kan nanya, jadi tipsnya itu tadi dari Bu Katarina mungkin ditempatkan di posisi yang guru bisa kelihatan gitu ya Bu ya? Ya benar Bu. Nah, kalau tadi dari Pak Sahrul gimana nih? Kalau misalnya hanya bisa video call aja gimana nih? Baik Bu Alin, kalau saya ini, kalau Ibu Katrina kan menghadapi tingkat SD ya? Iya. Kalau saya TK ya, sorry Bu Katrina, TK. Ya. Kalau saya ini Bu Alin SMP Bu Alin. Jadi pola pikirnya itu lebih leluasa daripada TK gitu. Jadi saya punya tips ini Bu Alin. Kebetulan saya melakukan daring juga untuk mata pelajaran saya, karena pola pikirnya mereka ini sudah dewasa, sudah banyak lagi bengkok-bengkoknya begitu. Jadi benar-benar kita harus baca dulu nih keadaan mereka. Ini pengalaman saya Bu Alin, ketika kita memberikan absen secara online dengan materi secara online, maka teman-teman itu tanpa melihat apa materinya mereka sudah absen duluan. Ini kalau di SMP. Nah makanya saya berikan sebuah tips buat teman-teman guru seluruh Indonesia untuk melakukan link YouTube ini yang dimana kita harus buat absennya di kolom komentar YouTube. Ya, kolom komentar YouTube. Dengan catatan yang kita harus berikan ke anak-anak didik kita bahwa kita harus memberikan standar nilainya yang nonton sampai selesai, durasi nonton Bu Alin. Kita tentukan kalau durasi nonton selesai berarti dapat nilai 100.
Kalau durasi nontonnya tidak selesai dapat nilai sekian. Jadi saya berikan sebuah tips seperti itu agar teman-teman itu benar-benar menonton video yang kita buat ini sampai selesai. Dan baru mereka bisa mengisi absennya. Nah, ini adalah kunci buat guru-guru di seluruh Indonesia untuk mengetahui agar kita ini tidak keteledoran. Ya, gampang memberikan absen. Jadi anak-anak itu tidak melihat materinya, langsung mengisi absennya. Nah, ini adalah salah satu tips. Ya. Ini adalah tipsnya yang kita harus berikan. Jadi kita harus minta ke anak-anaknya untuk mengisi absennya di kolom komentar YouTube dengan kriteria-kriteria, prosedur-prosedurnya harus nonton sampai selesai. Ya, itu kuncinya. Kalau nggak nonton sampai selesai, kita durasi videonya gimana, Bu Alin? Durasi videonya itu ada 7 menit, ada 10 menit, ya durasi videonya. Kita nggak terlalu lama, ya. Lama ya? Karena kalau lama apa nanti bosan juga. Bosan juga. Ada 10 menit paling tinggi 11 menit itu. Gitu boleh. Jadi strateginya disimpan di akhir gitu ya di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Bu Hera Agustina katanya. Bagaimana kalau sebagai guru itu dituntut terus nih di sekolah katanya atau ada tuntutan gimana nih? Nanti bisa dijawab juga Bu Katrina. Baik. Oke. Silakan Bu Katrina dulu sebagai kepala sekolah TK Kids. Mohon diulangi pertanyaannya Ibu Alin, mohon maaf. Bagaimana kalau mungkin Bu Hera ini merasa dituntut terus gitu ya, merasa terus-menerus dituntut sebagai guru harus harus itu nih, gimana nih komentarnya? Oke, baik. Kalau dari saya ya kita seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita harus memiliki rasa senang dulu. Senang dulu. Jadi ya memang nggak ada yang mau sih masa pandemi ini, sahabat luar biasa. Ya kita aja guru kaget banget. Waduh, mau ngajar ini biasanya cuma angkat buku, angkat gambar, langsung dijelaskan. Kali ini harus belajar seperti itu. Jadi memang kita senang dulu. Intinya karena ini untuk kebaikan anak didik kita, ya dari hati kita harus menciptakan rasa senang dulu supaya kita bisa menciptakan kelas yang menyenangkan seperti itu. Jadi bukan dianggap jadi beban, bukan. Tapi kita oh ya belajar ya. Oh iya. Kalau teman-teman kita tahu yang baru, kita tanya, harus berani. Ya, ini gimana seperti itu. Berani bertanya itu ya, jangan malu untuk bertanya. Dan semua orang juga memang saat ini nggak ada yang lebih pintar gitu. Semua orang jadi dari nol lagi belajar semua ya Bu ya. Iya benar Bu, semuanya saya juga belajar juga. Betul. Bahkan nih masuk streamnya kita belajar dulu ya Bu ya. Masuk juga kita belajar dulu, semuanya belajar dulu. Betul. Jadi, tidak perlu merasa dituntut, tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa dengan senang hati gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari dedikasi saya sebagai seorang guru, itu akan lebih terasa ringan ya Bu ya. Iya benar. Seperti itu Ibu Alin. Karena anak didik kita udah rindu kan. Sebenarnya yakinlah bahwa anak didik kita juga rindu loh, kangen loh ketemu ibu gurunya, ketemu teman-temannya, kangen loh main perosotan bareng, kangen loh main jungle gym bareng gitu. Tapi ya kadang seperti ini ya caranya ya kita senang dulu, oke. Ada sesuatu yang baru, oke, kita belajar, oke. Jadi melihat mereka tersenyum walaupun lewat layar kaca sudah rasa rindu itu udah terobati begitu. Tapi tadi inspiratif banget tuh Bu. Mengunjungi rumah teman secara online itu betul-betul menginspirasi. Kalau menurut saya itu keren banget Bu. Iya Ibu Alin, karena kita berpikir juga Ibu Alin, memang kalau kita 1 tahun sebelum kita melakukan seperti ini, tahun depan kita sudah konsep dari sekarang Ibu Alin. Nah kalau ketika ada perubahan, kita rembuk lagi, kita diskusi lagi. Jadi guru-guru TK, termasuk saya di dalamnya, kita rembukkan masing-masing kegiatan itu ada PIC-nya. Jadi menurut kita gimana? Oh, diambil keputusan waktu itu kita bikin family picture, di-sharing ke gurunya, baru belajar memperkenalkan ayah, ibu, kakak, adik gitu. Tapi karena kita bilingual, jadi disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi tetap yang namanya visit friends house, tapi secara online gitu, Ibu Alin. Ya, betul. Jadi itu mengajarkan anak juga untuk saling kenal ya Bu ya? Iya, benar Bu. Ya, Pak Sahrul gimana nih Pak Sahrul tadi? Guru merasa dituntut terus katanya, gimana nih komentarnya?
Baik, baik Bu Alin. Baik Bu Alin, kalau sama Ibu Katrina itu senang dulu. Kalau saya cinta, iya. Kalau saya cintai dulu profesi yang dimiliki. Iya, itu kuncinya. Kalau kita sudah mencintai profesi yang kita miliki, tentu ya akan mudah, akan aman, akan merasa senang ketika ada tanggung jawab yang diberikan. Itu sudah jelas dan pasti. Kenyamanan kita ketika kita melalui tanggung jawab kita itu karena di dalam diri kita ini rasa bebannya itu karena di dalam diri kita ini belum mengenal, belum mencintai profesi yang kita miliki. Itu. Makanya saya katakan kalau ada teman-teman guru yang kalau ada teman-teman guru yang merasa terbebani dengan tanggung jawabnya, dengan amanahnya, itu pertanda bahwa mereka ini belum mencintai profesi yang dia miliki. Seperti itu Bu Alin. Baik, tadi intinya cinta dulu, terus Bu Katarina tadi kita harus senang dulu nih ya. Iya, sama. Iya, pertanyaan terakhir ya Bu Katarina dari kolom chat. Katanya gimana memotivasi anak yang malu untuk berbicara atau presentasi. Yang kedua, mengajarkan pendidikan karakter. Tadi udah ya, pendidikan karakter. Nah, sama Pak Sahrul juga nanti mungkin bisa jawab. Bagaimana mengajarkan tadi apa? Yeah. Terus sebagai pendidik mengajarkan pendidikan karakter ini dalam jarak jauh itu seperti apa? Silakan Bu Katarina dulu. Ya, jadi kalau memang ada anak didik kita yang malu, kita bisa membantu mereka dengan, kita bisa menstimulasi mereka dengan panduan pertanyaan. Jadi misalnya tadi contohnya lomba kebersihan secara online. Kita share screen gambarnya, dilihat oleh anak didik kita dan teman-temannya. Kalau dia masih malu, kita tanya, kan, apa yang dilakukan di sana, gitu kan? What did you do there, gitu kan? Nah, lalu nanti dijawab pelan-pelan. Ya kita panggil terus namanya, senyum, buat dia ketawa, begitu Ibu Alin. Bisa loh kita buat ketawa anak-anak walaupun cuma lewat layar kaca, Ibu Alin bisa, ya kan? Memang sebenarnya sih kelas yang menyenangkan itu sumbernya intinya dari kita, gurunya, ya kan? Karena tombak keberhasilan kelas itu bisa berhasil itu dari kita. Karena kita sumber energinya, sumber rasa senangnya kan. Jadi anak didik kita kalau kita senang, jadi kita transferkan rasa senang kepada anak-anak didik kita juga ikut merasa senang. Oh gitu, ya kan? Jadi gurunya juga di depan kamera selalu semangat, selalu senyum. Ya kan? Dari mimik wajah, suara kita, bahasa tubuh kita. Nah, jadi anak didik kita juga merasa, oh iya ya, seperti itu. Kita bantu dengan kalimat pertanyaan. Bapak sekalian ngapain ya kemarin? Gimana caranya nyuci piringnya? Gitu. Dibantuin enggak? Capek enggak? Senang enggak? Nah, pelan-pelan. Jadi ada panduan pertanyaannya Ibu Alin begitu. Intinya mungkin untuk beberapa anak memang tidak langsung lancar gitu ya presentasi. Benar. Iya, bantu dengan distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga bikin nyaman dulu nih gitu. Iya. Bikin nyaman dulu ketika dia mau bicara ya. Betul Ibu Alin. Pak Sahrul gimana nih? Kalau Pak Sahrul kan lebih remaja lah ya. Lebih menantang lagi, iya betul Bu Alin. Kalau saya lebih menantang lagi nih Bu Alin untuk pembentukan karakter ya. Karena masa-masa dewasa seperti ini Bu Alin sama Bu Katrina sudah tahulah perkembangan pola pikirnya mereka seperti apa. Tapi saya Bu Alin sama Bu Katrina, saya lebih cenderung melakukan pendekatan emosional. Ya. Saya sering melakukan pendekatan emosional. Ini adalah salah satu kunci untuk bagaimana bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka, masuk ke dalam pola-pola pikir mereka. Jadi di posisi seperti inilah peran penting kita sebagai guru yang saya sebutkan tadi untuk mendidik jiwa-jiwa mereka, membentuk karakter mereka, bahwa di masa-masa ini, di masa-masa mereka di tahap-tahap SMP seperti ini adalah pola pikirnya liar Bu Alin. Iya, liar sekali. Jadi saya sering melakukan pendekatan emosional dan kadang saya melakukan
home visit ke rumah teman-teman yang dianggap beranak yang perlu dibina karakternya. Begitu. Saya melakukan home visit, ketemu, sering diskusi, ya. Ya seperti tadi yang saya sebutkan tadi Bu Alin, yang saya ngajak anak-anak untuk keluar piknik atau sharing di luar, eksplorasi di luar, itu adalah kesempatan saya untuk melakukan pendekatan emosional terhadap mereka. Nah, di kesempatan-kesempatan itu saya berpeluang besar untuk kembali menularkan value-value, nilai-nilai didik untuk mereka. Nah, disitulah tempatnya saya bisa memberikan masukan-masukan, bisa mengingatkan mereka agar supaya pembentukan karakter ini sangat butuh waktu yang lama. Dan saya pikir tidak bisa kita memukul anak-anak untuk benar-benar membentuk mereka, nggak bisa. Atau melakukan kontak fisik, nggak. Melainkan, alhamdulillah saya sudah pernah melakukan Bu Alin, dan mereka sudah merasa nyaman dengan saya ini dengan melakukan pendekatan emosional. Maka pendekatan emosional, komunikasi kita ini benar-benar dijaga, agar supaya respon dari mereka itu nyaman terhadap kita, senang dengan kita itu karena kemampuan kita dalam menaklukkan jiwa-jiwa mereka. Seperti itu Bu Alin. Baik, terima kasih banyak nih Bu Katrina dan Pak Syahrul. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh tanah air ya. Yang Amin. Ini saya atas nama Pemkab KPLB mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa yang telah di-sharing ya dari hasil edukasi kreasi Bapak Ibu. Nah, semoga nanti Bapak Ibu guru lain juga dapat merasa terinspirasi dari presentasi yang disampaikan oleh Bu Katrina dan Bu Syahrul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak.